Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mulai katekisasi Pangkrimat hari Rabu, Rabu Kliwon 23 Februari 2022. Tema yang akan kita bawa hari ini adalah dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, selamat berjumpa kembali dalam katekisasi Pangkrimat di hari ini. Semoga dalam keadaan bahagia, sehat semuanya. Tetap mengingatkan supaya kita untuk tetap taat dalam protokol kesehatan dimanapun kita berada, termasuk di rumah kita yang justru merupakan titik lengah kita semua. Mari kita terus bergembira untuk meningkatkan imun kita. Jangan panik, jangan gelisah, karena itu akan menurunkan imun kita. Mari kita mulai perjumpaan ini dengan saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita mulai merasakan kebaikannya yang sesungguhnya, yang melimpah atas diri kita semua. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, dimuliakanlah namamu, karena agung karyamu atas semua makhluk di bumi ini. Ya Bapa, kami mohon limpahan karuniamu dan juga perlindunganmu atas kami, dari segala mara bahaya dengan cara kami juga tetap waspada dan berhati-hati pada setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk semua rezeki, kesehatan, pemulihan dari sakit, pemulihan setiap hubungan kami dalam keluarga dan dalam rumah tangga, juga berjemaat kami. Anak-anak yang semangat dan senantiasa sehat. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Sama-sama kali ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang demikian sabda Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, saat ini kita akan belajar bagaimana kita memperhatikan lingkungan dan sesama di antara kita. Yang pertama, menurut firman Tuhan ini, kita harus menjaga dan melindungi yang lemah di ayat yang kedua. Siapa orang lemah? Orang lemah bisa diartikan mereka yang punya daya dan kemampuan, tetapi terpinggirkan, tidak dianggap atau tidak diakui, bahkan disingkirkan karena persaingan dan rasa tidak suka. Atau bisa juga mereka yang memang tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan karena bencana alam, cacat fisik, ketidakadilan, penindasan, termarginalkan baik secara sosial, politik, dan kemanusiaan. Gereja harus berpihak kepada mereka. Gereja tidak hanya melulu mengurusi dirinya dan ibadah di dalam gereja, tetapi juga perlu keluar untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Yang kedua, saling memperhatikan dan menjaga untuk tidak berbuat dosa untuk atau kepada saudara kita. Saudara ini bisa diartikan kerabat, sahabat, seiman, atau orang lain. Dengan memiliki jiwa, hati, dan perilaku yang penuh dengan pengampunan, penuh maaf, sekaligus berani mengaku kesalahan dan meminta maaf. Juga berani menegur, memperingatkan tentunya dengan etika dan kesopanan. Seringkali dalam budaya ewuh pakewuh, bila kita melihat saudara kita melakukan hal yang keliru atau salah, kita diam saja. Tetapi itu juga kita harus berhati-hati karena benar dan salah biasanya menurut konsep dan cara berpikir atau pandangan kita. Misal, kita nyarui orang yang beribadah ke gereja memakai sandal, karena dalam pandangan kita, beribadah yang baik dan sopan itu memakai sepatu, sepatutnya. Hal ini bisa terjadi karena pikiran, konsep kita dipengaruhi oleh adat dan tradisi. Tetapi kalau kita melihat di Keraton Jogja ataupun Keraton Solo, hampir semua abdi dalam nyeker ketika mereka berada di lingkungan keraton. Di pedalaman juga banyak masyarakat yang nyeker, belum memakai sepatu atau sandal. Bahkan di Alkitab pun tidak mengatur bahwa ibadah kita harus memakai sandal atau tidak. Jadi kadang kita juga harus berhati-hati karena kebenaran itu seringkali menurut saya, menurut kita. Nah, berbuat dosa pada saat ini di bahan LPPS di bulan Desember di MAN yang lalu bisa diartikan ketika kita tidak memakai masker, kita sudah berbuat dosa karena kita berisiko, berpotensi mencelakakan orang lain, menjadikan orang lain sakit dan menderita karena paparan virus corona. Semoga kita dimampukan belajar koreksi diri, terus belajar, jangan takut salah atau keliru memulai sesuatu. Misalnya menjadi majelis untuk pertama kali,
Jangan mudah menghakimi bila ada perbedaan pandang dan cara bertindak. Kita lebih baik memiliki hati yang terbuka dan lapang dada akan perubahan hidup, cara hidup lingkungan di sekitar kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan tiba di penghujung perjumpaan kita saat ini. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau penuh pengampunan, maka kami pun harus mengampuni sesama kami. Engkau menjaga kami, maka kami pun harus menjaga dan memperhatikan sesama kami, tidak egois, hanya mementingkan diri kami saja, kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkan kami belajar dari Bapa tentang mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hidup kami selalu bermanfaat bagi sesama dan lingkungan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, mari kita terus membahasakan dan mempraktekkan bahasa cinta sebagai puncak kerohanian kita, sebagai hal yang utama menjadi pengikut Kristus, dan mari kita pujikan bahasa cinta.
Demikianlah perjumpaan kita sudah berakhir. Semoga memberi manfaat dalam membangun iman dan ikatan cinta kasih Tuhan di antara kita semua. Tentu ada kurang di dalamnya, kami mohon maaf. Sampai bertemu di Katekisasi Pangrimat edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.